Ketemu lagi dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas kontroversi tentang pernyataan daripada seorang YouTuber dengan subscribe mencapai 3 juta, yaitu Indira Kalista. Dia merupakan penggiat konten YouTube. Nih, dulu waktu pertama kali di announce bahwa corona yang masuk ke Indonesia, terus mulai dari dua pasien waktu itu lo sendiri udah mulai takut, udah mulai aware atau jalan terus? Kenapa sih kok Grita tahu banget gitu loh? Kenapa lu ngomongnya bahasanya tentang corona ini gitu loh? Karena sebenarnya personally aku itu nggak terlalu gimana ya, percaya kalau corona itu ada, penyakitnya tuh ada. Cuman sebenarnya tuh nggak seheboh itu loh gitu. Terkadang tuh masyarakat terlalu terlalu gampang ngambil berita gitu loh, padahal mereka nggak cari tahu, nggak ngedengerin dari beberapa pihak gitu, ngedengerinnya cuman dari satu pihak, jadinya nggak punya referensi. Nah, aku tipe yang kayak corona ya sih. Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau yang membuat heboh Indonesia bahkan luar negeri dengan pernyataannya seorang YouTuber bernama Indira Kalista yang mempunyai subscribe yang sangat banyak sekali ya, sampai 3 juta. Anda bayangkan omongan dia semacam itu kalau diikuti secara mentah-mentah oleh orang-orang yang tidak berpikir, tidak berlogika, itu akan membahayakan sekali, sehingga bisa menyebabkan orang-orang yang sudah berjuang tentang untuk menghilangkan corona akan terasa sia-sia. Bahkan seorang dokter nyentrik ya, Dokter Tirta, itu juga menyayangkan tentang pernyataan daripada seorang Indira Kalista, di mana dia mengharapkan bahwa Grita Agatha, kenapa ketika ada komen semacam tersebut, kenapa kok tidak di-cut baru dipublis? Terkesan dibiarkan, padahal Grita Agatha memiliki subscribe mencapai 2 juta. Bahkan seorang Dokter Tirta, kalau 2 juta subscribe ditonton oleh 2 juta, 50%-nya itu luar biasa sekali. Kalau sampai orang-orang itu terpengaruh dengan omongan seorang Indira Kalista. Bayangkan Indira Kalista itu memiliki subscribe penonton 3 juta, digabungkan dengan Grita Agatha itu sudah berapa? 5 juta. 5 juta kalau 50%-nya itu percaya 100%, itu sangat disayangkan. Justru akan melukai perasaan terutama tenaga medis, pemerintah, orang-orang yang memang benar-benar konsen untuk melakukan tentang corona ini agar tetap cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan di obrolan di videonya itu, Indira Kalista justru tertawa tentang corona. Terus juga ada yang menyayangkan Grita kok Agatha juga tertawa gitu loh.
di mana empatinya terhadap corona tersebut, gimana empatinya dengan para tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk pemberantasan corona ini. Ini sangat luar biasa sekali. Coba kita akan lihat lewat tarot. Sebenarnya apa sih? Apakah seorang YouTuber dengan follower, dengan subscribe mencapai 3 juta, Indira Kalista itu memang sadar mengatakan seperti itu? Atau memang nggak sadar mengatakan seperti itu? Kita coba ya lihat di tarot ya nanti. Sebenarnya yang diomongkan oleh seorang YouTuber Indira Kalista itu sadar mungkin atau enggak? Oke, sebelum kita readingkan, kita lihat lewat tarot. Jika ada belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan subscribe ini adalah gratis. Walaupun subscribe gratis, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Kita acak-acak dulu ya. Seperti biasa nanti kita akan ambil 2 kartu. Kita lihat dulu gimana tentang pernyataan dari seorang YouTuber Indira Kalista. Kartunya seperti ini ya. Queen of Swords. Queen itu adalah seorang ratu, Sword adalah pemikir. Jadi ratu yang berpikir sebelum ngomong. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kartu itu, seorang Indira Kalista itu ngomong secara sadar ya. Apa yang dikatakan bahwa dia itu tidak takut dengan corona, ketika dia keluar rumah tidak pakai masker, tapi ketika nanti ada yang menegur, "Mbak, kok nggak pakai masker?" baru dipakai maskernya. Bahkan di video tersebut dia mengatakan kalau pakai masker itu bikin pernapasan gak enak, kurang leluasa untuk bernapas. Terus dia juga mengatakan jarang cuci tangan. Umpamanya ada di video tersebut bisa dikatakan diumpamakan ketika ada makanan dari Grab atau pembelanjaan makanan online, dia langsung makan, tidak cuci tangan dulu atau membersihkan apanya, enggak. Dari omongan tersebut kalau dilihat dari tarot, memang dia melakukan secara sadar, ngomong secara sadar ketika di wawancara oleh seorang Grita Agatha di channelnya Grita Agatha, itu dia ngomong secara sadar, 100% sadar. Omongan dia tidak keliru, benar-benar ngomong semacam itu. Cuma disayangkan cuma satu, memang sebenarnya kita itu nggak takut corona ya, itu sebenarnya pribadi masing-masing ya. Tapi ketika kita sudah ngomong di depan publik, sedangkan Grita Agatha itu memiliki penonton sekitar 2 juta. Ini yang subscribe ya, kalau yang nggak subscribe berapa. Terus sedangkan Indira Kalista memiliki pelanggan subscribe mencapai 3 juta. Itu pun yang subscribe, yang nggak subscribe berapa? Luar biasa. Jadi bisa dikatakan seorang Indira Kalista itu ketika ngomong memang sebenarnya sudah dipikir. Dalam arti dipikir, memang dia sadar mengatakan ngomong itu, dia nggak takut dengan corona. Bahkan dalam video dia juga tertawa,
Dia malah bersyukur dengan adanya corona, subscribe-nya naik, pendapatannya naik. Terus seorang Grita Agatha juga sama tertawa, bukannya mencegah atau gimana membuat serius, enggak. Dia memang sadar melakukan tersebut. Ini dilihat dari kartunya, seorang Queen of Sport. Queen itu adalah seorang ratu, terus ada pedangnya. Ketika dia ngomong pasti sudah dipikir, bukan asal ngablak ya, beda ya. Asal ngablak itu orang memang ketika ngomong nggak dipikir dulu, dia nggak sadar ngomongnya. Tapi kebanyakan kalau dilihat dari kartu ini, dilihat di videonya Grita Agatha, itu memang seorang Indira Kalista memang sadar ngomong tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia melakukan gitu. Biasanya orang itu ketika dijak ngomong cepat nyambung, cepat nangkap, itu rata-rata memang dia memang melakukan seperti itu. Bukan kalau orang tidak melakukan semacam itu, biasanya kalau ditanya itu nggak cepat menjawab. Ataupun menjawab, seandainya menjawab, dia pasti orangnya sangat hati-hati. Introvert adalah orang super hati-hati, selalu berpikir dulu sebelum ngomong. Kita lihat kartu yang kedua gimana. Apakah seorang Indira Kalista ini akan menyesal? Bagaimana perasaannya dia? Apakah dia menyesal atau enggak? Kita ambil satu kartu. Kartunya seperti ini ya. Hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya apa? Artinya seorang YouTuber Indira Kalista ini menyesal dengan omongan yang diomongkan di channel YouTube-nya Grita Agatha. Itu dia sangat menyesal. Dia ngomong semacam itu sangat menyesal. Dia menyesali omongan dia di publik yang ditonton oleh 5 juta lebih orang, baik itu subscribe-nya sendiri, penonton setianya seorang Indira Kalista 3 juta, terus Grita Agatha 2 juta, sudah 5 juta ya. Ini yang subscribe, yang nggak subscribe terus diviralkan, itu sudah banyak sekali orang yang melihat tersebut. Efeknya sangat luar biasa sekali, yang membuat terus dia juga dibully oleh para netizen, dibully oleh para orang-orang yang lihat videonya, dibully, yang membuat dia menyesal. Dia akan minta maaf atas penyesalan tersebut, atas omongan dia yang tidak dikontrol, yang belum bisa membedakan ini publik, yang efeknya gimana. Itu kalau dilihat di kartunya, hati yang tertusuk dia sangat menyesal sekali. Dan sepertinya dia akan berusaha ketika sudah ranahnya publik, dia akan ngomong secara hati-hati. Mungkin kalau dia ngomongnya tanpa dipublis ya mungkin nggak ada masalah, dia menyesal macam itu. Jadi kalau kita lihat kartu pertama dan kartu kedua, ini bisa dikatakan bahwa Indira Kalista ketika ngomong tidak terkontrol di YouTube-nya Grita Agatha, itu memang dilakukan secara sadar. Dia tampak berpikir jauh, apakah yang dilakukan itu efeknya gimana. Karena memang kehidupan sehari-hari dia memang seperti itu. Dalam hal konteksnya secara pribadi meremehkan tentang corona. Tapi ketika kita meremehkan tentang corona, tapi ketika kita bicara publik memang harus hati-hati.
Ini dilihat semacam itu bahwa Indira Kalista adalah pengalaman bagi dia untuk kedepannya lebih hati-hati ketika ngomong di publik, lebih hati-hati. Dia kemungkinan besar tidak akan mengulangi hal semacam itu. Dia seandainya dia itu nanti minta maaf, kita harus memaafkan dia, karena ini adalah sebuah pelajaran besar bagi seorang YouTuber Indira Kalista dalam menanggapi sebuah pertanyaan yang dipublis ke publik, yang ditonton oleh banyak orang. Ini juga menjadi pelajaran bagi para YouTuber di Indonesia untuk berhati-hati ketika ngomong, terutama di publik. Mungkin kita tidak takut dengan corona, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan, itu adalah pendapat pribadi, no problem. Tapi ketika kita publik, kita memang harus menjaga empati publik tersebut, jangan sampai merusak situasi. Karena apa? Corona ini musuh bersama yang harus dimusnahkan. Kalau kita hanya mengeluarkan pendapat pribadi, sedangkan kita itu pengikutnya sangat banyak, fatal ya tuh. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua, terutama Indira Kalista, juga yang mewawancara Grita Agatha. Itu adalah sebuah pelajaran agar kita ketika wawancara dengan seseorang untuk diupload di publik, itu juga kita harus mengontrol narasumbernya. Dalam arti ketika ini sudah empatinya sudah nggak bagus ke publik, ya kita kontrol. Atau mungkin ketika wawancara itu nggak mampu ngontrol, ketika mau di publik, di-upload, diedit dulu, dipotong hal-hal yang nggak penting, yang bisa menimbulkan kontroversi, itu dipotong. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa bagus, silakan like dan jadilah penonton kami yang aktif. Aktif untuk like jempol, aktif untuk komen positif, aktif untuk share ke publik, ke sosial media Anda yang Anda miliki. Jika dirasa bermanfaat, bisa Anda gunakan sebagai media amal baik Anda dengan share ke sosial media yang Anda miliki. Beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.